Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, langsung saja. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Kemarin kita sudah membahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 sampai ke terjemahan dari ayat tersebut. Pada kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul atau penyebab dari turunnya ayat tersebut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran surat An-Nisa ayat ke-59 ini. Jadi ada kaitannya atas turunnya ayat tersebut. Ini terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ini selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Jadi perang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perang ketika diikuti oleh Nabi, yang kedua adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari problem atas yang mereka hadapi. Jadi taat kepada ulil amri atau taat kepada pemimpin itu ada batasannya. Kalau itu baik untuk masyarakat atau untuk pengikutnya maka dilaksanakan. Tapi kalau itu tidak baik maka ditinggalkan. Kemudian membahas tentang tafsiran ayat tersebut, yaitu adalah cara memahami ayat Al-Quran itu tidak cukup hanya berdasarkan dari terjemahan Al-Quran saja, akan tetapi juga berlandaskan kepada buku-buku tafsir yang mu'tabar atau buku-buku tafsir yang telah teruji. Pada kali ini kita akan membahas tentang kandungan dari isi Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Quran An-Nisa ayat 58, yakni perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya itu merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mematuhi juga aturan yang ditetapkan oleh ulil amri, yang ditetapkan oleh para pemimpin, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan harus taat kepada Allah, jadi tidak menyalahi aturan-aturan Allah. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, serta taat kepada ulil amri. Ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang sudah ada. Dan yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Jadi ijtihad para ulama.
Kira-kira mencari jalan tengahnya dari permasalahan tersebut. Kemudian di sini terdapat hadis yaitu tentang taat terhadap ulil amri. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang ayat tentang disiplin dan beragama secara baik, yaitu Quran surat Al-Imran ayat ke-32 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya adalah katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kami berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat tersebut kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk taat terhadap Allah dan Rasulnya. Jikalau kita berpaling, sama halnya kita disebut orang yang kafir. Kata taat itu identik dengan kebaikan. Ya. Karena istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya beragama seseorang. Jadi taat terhadap kebaikan. Kemudian tadi dalam hadis diriwayatkan an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Rawahul Bukhari. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka maupun ia benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi kandungan hadis tersebut yaitu adalah Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang itu boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Misalnya tentang mentaati lalu lintas, aturan-aturan di sekolah, berbakti terhadap orang tua, dan patuh kepada lingkungan, patuh terhadap pimpinan yang berada di lingkungan kita, itu baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah disuruh untuk berbuat maksiat maka kita harus meninggalkan atau tidak taat terhadap ulil amri tersebut. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang khulasah atau ringkasan dari apa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan ulil amri itu menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dimanapun kita hidup, baik dalam lingkungan yang kecil maupun skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus kita ikuti, yang akhirnya berpulang kepada diri kita sendiri, apakah terpaksa melaksanakan atau sukarela. Yang ketiga, tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, sebab ketiganya itu saling melengkapi. Jika tidak ditemukan juga, maka carilah titik temu, asalkan tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Yang keempat, aturan dari ulil amri itu sangat diperlukan.
Karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi laksanakan ketaatan itu dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, ketaatan kepada ulil amri mencakup bidang yang sangat luas. Misalnya, aturan berbangsa dan bernegara. Bisa juga terkait dengan lingkup yang masih kecil. Misalnya menaati aturan yang berada di sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, bijak saat menjadi pemimpin maupun saat menjadi rakyat. Segala problematika yang ada dicarikan solusinya melalui musyawarah mufakat atau cara-cara yang demokratis, dan tidak perlu melaksanakan pendapat, tidak perlu untuk memaksakan suatu pendapat, apalagi sampai menggunakan cara-cara yang merusak seperti kekerasan dan juga anarkis. Jadi itu fungsinya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin atau ulil amri. Itu insya Allah mereka pun juga memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh mereka, asalkan itu baik. Kalaupun itu tidak baik, maka boleh kita meninggalkannya. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.